Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusuf dan teman-teman. Saya Marita Viviani, moderator dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan UAS kami dengan judul Mencegah Konflik Internal Bisnis dalam Gejolak Pandemi atau Endemi COVID-19. Kelompok 6 terdiri dari 9 anggota, yaitu ada Kak Dito, Kak Fikri, Kak Juslia, Marita, saya sendiri, Kak Markus, Kak Monika, Kak Muhammad Khairuddin, Kak Saiful, dan Kak Sion Dion. Kita mulai presentasinya dari slide pertama oleh Kak Dito. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pandemi COVID-19 kini tidak lagi menjadi masalah di ranah medis semata. Semakin luasnya penyebaran dan tingkat fatalitas dari penyakit tersebut membuat negara-negara di dunia berpacu dengan waktu dan ketidaksiapan mereka untuk segera menemukan solusi yang tepat. Beberapa metode yang dicoba oleh banyak negara terdampak COVID-19 adalah karantina wilayah atau lockdown dan social distancing. Pelaksanaan metode lockdown dan social distancing di satu sisi dapat menekankan laju penyebaran virus seperti yang dialami oleh China dan Korea Selatan. Namun kebijakan ini juga menyimpan konsekuensi yang tidak kalah menyakitkan. Kedua metode tersebut dapat mematikan ekonomi di wilayah-wilayah yang menerapkan kebijakan ini. Akhirnya, jika tidak dikelola dengan persiapan yang memadai, kebijakan ini berpotensi menyulut timbul konflik sosial. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Fikri. Baik, saya lanjutkan. Peristiwa miris justru terjadi di negara kita. Tercatat setidaknya di tiga daerah, yaitu Goa, Banyumas, dan Semarang. Telah terjadi penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien dan para medis yang wafat akibat COVID-19. Penolakan ini terjadi karena kekhawatiran bahwa jenazah tersebut bisa menularkan virus COVID-19 ke warga sekitar pemakaman. Beragam peristiwa yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini telah menular ke tubuh sosial masyarakat. Ia masuk, berkembang biak, dan akhirnya memicu munculnya konflik-konflik di masyarakat, baik yang terjadi secara horizontal antara sesama masyarakat maupun vertikal antara pemerintah dengan masyarakat. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fikri. Saya lanjutkan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari diskusi ini adalah untuk menyampaikan pendapat yang berbeda tentang pencegah konflik internal bisnis dalam gejolak pandemi atau endemi COVID-19, serta argumen yang mendukung dan menentang atau positif dan negatif, baik dan buruk, dan menambah wawasan bersama. Baik, kan selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Markus. Terima kasih Mbak Juslia. Saya akan melanjutkan dengan contoh kasus konflik kepentingan bisnis PCR. GSI merupakan perusahaan pengelola laboratorium tes PCR yang berdiri sejak tahun 2020. Semenjak pendiriannya, GSI telah melakukan lebih 700.000 tes perusahaan milik Luhut, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. Tercatat memiliki 242 lembar saham di PT GSI yang bernilai 242 juta rupiah. Deputi Koordinasi Bidang Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Setiadi Haryoseto mengakui bahwa kurang berhati-hati mengingatkan Luhut mengenai potensi konflik kepentingan terkait saham GSI
Kebijakan pemerintah yang sempat mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan di dalam negeri berpotensi menguntungkan bagi kepentingan bisnis kedua Menteri Luhut dan Erick, telah melanggar etika sebagai pejabat publik yang banyak terlibat dalam kebijakan penanganan pandemi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Monika. Baik, terima kasih untuk Kak Markus. Berikut adalah contoh kasusnya, yaitu Asfinawati juga mengutarakan bahwa bukti keterlibatan Luhut ada pada kepemilikan saham sebesar 10% tersebut. Dengan adanya bukti itu, para pejabat yang membisniskan tes PCR dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan sejumlah menteri pemerintahan Presiden RI Jokowi, selain Menko Luhut yang juga diduga ikut terlibat dalam bisnis PCR, turut dikritik oleh Asfinawati, di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Adanya larangan berbisnis bagi pegawai negeri atau ASN karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan dalam bisnis sehingga pemerintah turun tangan dan menyelesaikan masalah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya berikut kami menyampaikan pendapat kelompok kami tentang konflik kepentingan sesuai dengan contoh kasus yang kami ambil. Adapun pencegahan konflik internal menurut kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Sebelum mengambil langkah atas apa yang perlu dilakukan, ada baiknya untuk mengenali apa masalah yang sedang terjadi. Dalam contoh kasus masalah yang terjadi yaitu mengenai konflik potensi kepentingan terkait kepemilikan saham PT GSI yang berpotensi menguntungkan bagi kepentingan bisnis kedua menteri Luhut dan Erick, telah melanggar etika sebagai pejabat publik yang banyak terlibat di dalam kebijakan penanganan pandemi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Saiful Hasan. Baik, yang selanjutnya yaitu menyepakati solusi. Langkah selanjutnya adalah menyepakati solusi yang diambil sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Maka adanya larangan berbisnis bagi pegawai negeri atau ASN karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan dalam bisnis sehingga pemerintah perlu turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan. Solusi yang telah disepakati kemudian harus dilaksanakan bersama karena sudah disepakati. Maka pelaksanaan harus dilakukan bersama-sama untuk hasil yang terbaik. Oleh karena itu, untuk mencegah konflik kepentingan ini terjadi kembali, maka pemerintah perlu mengambil keputusan yang tegas terhadap pegawai negeri atau ASN yang terlibat dalam konflik kepentingan sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Sion. Baik, untuk kesimpulan, pandemi COVID-19 ini telah menular ke tubuh sosial masyarakat. Ia masuk, berkembang biak, dan akhirnya memicu munculnya konflik-konflik di masyarakat. Kebijakan pemerintah yang sempat mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan di dalam negeri. Sejak berdirinya PT GSI pada tahun 2020, yang merupakan perusahaan pengelola laboratorium tes PCS yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh dua afiliasi pejabat negara sehingga berpotensi menguntungkan bagi kepentingan bisnis pejabat tersebut. Hal ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Untuk rekomendasinya, konflik bukan untuk dihindari, tapi sudah semestinya konflik dikelola. Setiap masalah yang muncul bisa berarti hal positif. Satu poin penting yang perlu dijaga adalah konflik pekerjaan bukanlah hal pribadi. Semua pihak yang terlibat semestinya fokus kepada hal profesional yang bisa dilakukan.
Selanjutnya akan diserahkan kepada moderatornya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman atas pemaparannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.